Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita sebelum belajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diberikan kemudahan serta ilmu yang manfaat dalam belajar kita. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya yang berbahagia. Materi kita pada pelajaran yang ketiga ini untuk kelas 6 semester 1 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, dan nama-nama itu sudah kita pelajari ya dari kelas 1. Untuk kelas 6, peta konsep yang akan kita pelajari adalah tentang 5 nama-nama Allah yang baik serta bukti-bukti serta keteladanan apa yang bisa kita ambil. Sebelum itu, Bapak ingin mengulas kembali tentang arti dan definisi daripada Asmaul Husna serta keutamaannya untuk mengingat kembali akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Artinya bukan satu, Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka panggillah dengan nama-nama tersebut. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Tuhan kita yang kita kenal, kita sebut dengan nama Allah, ternyata memiliki nama-nama lain selain daripada Allah, dan nama-nama itu banyak jumlahnya. Pada kelas-kelas sebelumnya kita sudah mempelajari nama-nama Allah tersebut. Bahkan pada kondisi normal kita sudah hafal ya. Kita sudah hafal, kalian saat itu kelas 4, dari kelas 3, kelas 4 sudah menghafal bersama-sama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya sampai As-Sabur. Nah, Bapak berharap hafalan itu terus diulang-ulang ya, terus di murojaah supaya terus kita ingat sampai kapanpun. Kenapa sih Pak kok harus kita ingat? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Maka barang siapa menghitungnya, menghafalnya, meneladaninya, dakhalal jannah, akan masuk surga. Itu diantara keutamaan daripada kita mempelajari Asmaul Husna. Baik, langsung saja kita ke materi. Silahkan kalian cermati bacaan dan gambar berikut ini. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar melalui perantaraan guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, dan dari masakan itu kemudian menjadi nasi. Nasi juga membutuhkan adanya lauk pauk, dan kita mendapatkan kebutuhan itu di warung.
Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain, butuh bantuan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, dari sini coba kita perhatikan gambar itu, ada nasi ya, ada nasi, ada semut dan seterusnya. Nah, untuk konteks manusia saja, kita manusia butuh makan untuk keberlangsungan hidup. Cuman masalahnya, dari mana kita mendapatkan kebutuhan makanan itu? Maka makanan pokok kita adalah nasi. Maka nasi itu diproduksi melalui padi. Nah, terus bagaimana ceritanya? Siapa yang menanam padi? Bagaimana proses tanamnya? Dari beras ke nasi, dari padi ke beras, dari beras ke nasi. Bagaimana prosesnya sehingga menjadi sebuah nasi yang tersaji di atas piring dan kita santap? Nah, coba perhatikan. Semua manusia butuh makan, namun tidak semua bisa bercocok tanam. Maka yang bercocok tanam adalah tugas daripada Pak Petani. Maka Pak Petani kemudian menabur benih padi, ya, kemudian dirawat sampai datang masa panen. Setelah datang masa panen itu padi tidak serta-merta langsung menjadi nasi, tapi ada prosesnya. Apa prosesnya? Prosesnya dijemur terlebih dahulu. Setelah kering menjadi gabah kering, baru kemudian digiling mesin khusus penggilingan padi. Setelah itu baru kemudian dari padi sudah menjadi beras. Nah, ya, dari padi sudah menjadi beras melewati proses penggilingan tadi. Setelah itu baru kemudian dicuci. Setelah dicuci baru kemudian dimasak. Setelah dimasak akhirnya jadi menjadi sebuah nasi. Dari padi, beras menjadi nasi. Nah, Pak Petani mungkin hanya bisa sampai kepada proses penanaman, panen, penggilingan. Kemudian untuk proses selanjutnya pemasakan itu adalah manusia lain, tangan lain. Kenapa kok tangan lain, Pak? Loh, buktinya ada orang yang tidak bisa, yang makan tapi tidak masak, dia beli di warung. Nah, kan berarti melalui tangan orang lain. Hingga akhirnya kita bisa menyantap nasi itu. Kesimpulannya adalah bahwa manusia membutuhkan uluran tangan dan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling bekerja sama, saling gotong royong. Nah, Pak Petani juga butuh pakaian. Pak Petani kesehariannya hidup di ladang. Kapan dia menjahit baju? Maka Pak Petani membutuhkan tukang jahit baju. Pak Petani punya anak, anaknya ingin pintar. Maka Pak Petani mengirimkan anaknya belajar di sekolah. Maka Pak Petani butuh guru. Guru butuh baju, butuh tangan, butuh bantuan tukang jahit. Guru butuh makan, butuh bantuan dari Pak Petani atas hasil kerja keras penanaman padinya. Begitulah kehidupan ini, ya, anak-anakku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan ini saling berpasangan, saling berhubungan, dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada yang tidak membutuhkan orang lain, ada yang tidak perlu membutuhkan bantuan dan sebagainya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pada pelajaran kali ini kita akan coba untuk mengurai apa saja nama-nama Allah yang baik itu, di mana di antara nama-nama baik itu adalah Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah,
Di antara nama-nama Allah yang baik itu adalah As-Somad. Anak-anak, tahukah arti kata As-Somad? As-Somad artinya maha dibutuhkan, atau Allah sebagai tempat meminta. Allah subhanahu wa ta'ala maha dibutuhkan, menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perilaku sehari-hari kita. Kita suka memberikan bantuan, seperti Allah senantiasa membantu kita. Nah, coba kalian lihat bagaimana kawanan semut bergotong royong untuk mengumpulkan makanan, saling membutuhkan uluran tangan, tapi Allah tidak demikian. Kira-kira ada tidak yang ingat kata As-Somad ini terdapat pada surat apa? Ya, betul. Kata As-Somad terdapat pada surat Al-Ikhlas. Mari kita membaca bersama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pada ayat yang pertama, ayat tersebut artinya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhan Allah itu esa, satu. Ayat yang kedua, Allah tempat bergantung. Nah, jadi As-Somad adalah tempat kita menggantungkan segala harapan dan keinginan kita. Kenapa kita menggantungkan harapan dan keinginan kita kepada As-Somad, kepada Allah? Karena Allah tidak membutuhkan apa-apa. Kalau seandainya kita menggantungkan keinginan harapan kita kepada yang masih membutuhkan, terus bagaimana kalau tadi ilustrasi Pak petani sakit, dia tidak bisa menanam padi, otomatis kita tidak dapat beras, tidak dapat nasi, tidak bisa makan. Bagaimana kalau seandainya tukang jahit itu sakit, kita tidak bisa punya baju. Begitu pula sebaliknya, Pak petani ingin anak-anaknya pintar, sementara gurunya sakit, sekolah tutup, tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Maka pada suatu waktu, ya, kita harus menggantungkan segala keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti makna daripada nama Allah As-Somadu. Selanjutnya nama Allah Al-Muqtadiru. Arti Al-Muqtadir atau Al-Muqtadiru adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Gunung-gunung berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman yang indah warna-warni, binatang yang ada di darat maupun yang ada di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan kapan angin bertiup, kapan hujan turun, di tempat mana hujan harus diturunkan, kapan air itu kemudian harus mengalir, kapan binatang itu melahirkan, kapan binatang itu harus tetap ada di hutan, tidak boleh masuk ke perkampungan. Semua Allah yang menentukan. Coba bayangkan kalau seandainya pergerakan atau kehidupan alam raya ini tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menentukan. Begitu kacaunya alam ini. Binatang buas semau-maunya sendiri mereka akan turun ke pemukiman penduduk. Penduduk akan lari. Ya, air juga demikian. Semau-maunya akan tumpah ke daratan. Sulit orang untuk hidup karena kebanjiran terus. Dan seterusnya. Maka nama Allah Al-Muqtadir harus kita ingat manakala kita sedang memiliki suatu kebutuhan. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna penjelasan
nama Al-Muqtadir. Selanjutnya Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Kursi, meja, atau tukang kayu? Sudah pasti jawabannya adalah pasti tukang kayu. Tidak mungkin meja, kursi itu ada kalau tukang pembuatnya belum ada. Tidak mungkin anak itu ada atau mendahului daripada ayah dan ibunya. Pasti ayah dan ibunya yang mendahulunya. Begitu seterusnya. Segala apa yang ada di alam raya ini semuanya adalah didahului oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mendahului segala sesuatu. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Allah mendahului segalanya. Maka ketika itu, ketika kita menggantungkan cita-cita dan keinginan kita, ketika kita mengakui bahwa yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika yang mendahulukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tepatlah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nama Allah yang ketiga, Al-Muqaddim. Sekarang nama Allah yang keempat adalah Al-Baqi. Pada kesempatan pembahasan Asmaul Husna kali ini, tahukah anak-anak apa arti kata Al-Baqi? Al-Baqi artinya yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus. Pernah kalian lihat di televisi? Banjir bandang, kebakaran, kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau pasti rusak. Ada yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun yang lalu mungkin kalian anak-anak belum tahu apa-apa, karena mungkin baru dilahirkan atau baru berumur setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Setelah 10 tahun kalian tumbuh, berkembang menjadi bersekolah, dari tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu, ya. 20-30 tahun kemudian kalian akan menjadi orang tua. 50 tahun berikutnya menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, dan selanjutnya meninggal. Begitulah proses alam ini. Ada perjumpaan, ada akhirat. Semua akan rusak, semua akan binasa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang bernyawa akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha perkasa. Inilah nama Al-Baqi dan penjelasannya. Ini Pak Guru buatkan peta gambaran, ya, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Nah, silahkan nanti untuk pembiasaan anak-anak bisa menyetel, ya, nyanyian Asmaul Husna, supaya kalian ingat kembali materi yang sudah sering kalian baca bersama-sama sehingga hafal. Pak Guru juga berharap kalian masih hafal lantunan daripada Asmaul Husna ini. Nah, selanjutnya, bagaimana mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan. Tadi sudah kita terangkan 4
4 nama Allah. Di antaranya adalah pertama As-Somad. Ya. Pengakuan atas sifat As-Somad ini di antaranya adalah menjadikan Allah sebagai tempat meminta, berlindung, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Itu cerminan daripada kita mengakui nama Allah As-Somad. Selanjutnya Al-Muqtadir, Maha menentukan. Apa yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu. Oleh karena itu kita cukup taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman, sesungguhnya urusannya adalah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kepada urusan itu, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, oleh karena itu berimannya kita kepada nama Allah Al-Muqtadir adalah kita mengikuti kehendaknya, menjalani perintahnya, meninggalkan larangannya. Nah, oleh karena itu berlomba-lombalah kita dalam mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu ketentuan apa yang telah Allah siapkan bagi kita di masa yang akan datang. Selanjutnya Al-Muqaddim, Allah Maha mendahului. Beberapa sikap yang bisa kita teladani daripada Allah Maha mendahului ini adalah dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat, ya, menjadi pelopor dalam setiap amal kebaikan. Kita masuk ke kelas, lingkungan sekolah, melihat sampah, yang lain melihat tapi tidak dipungut, kalian melihat, maka ambillah. Melihat sapu, serok, berserakan di kelas, yang lain melihat, tapi jadilah pelopor kalian untuk mendahului teman-temannya berbuat kebaikan, merapikan, menyusun di tempat semula. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Termasuk jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena esok hari ada pekerjaan dan tugas yang menunggu. Lusa sama juga ada tugas dan pekerjaan yang siap menunggu. Oleh karena itu kerjakanlah yang bisa kita kerjakan sekarang, dicicil, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya mengakui sifat Allah Al-Baqi, sebagaimana yang tadi Bapak ceritakan, ya. Untuk narasinya, materinya silakan anak-anak bisa baca nanti di rumah. Cuman Pak Guru ingin memberikan keterangan secara singkat saja bagaimana kita mengakui sifat Al-Baqi. Ingat bahwa semua yang bernyawa akan mati, yang kekal hanya Allah. Saat itu kita tidak punya waktu lagi untuk berbuat kebaikan. Kapan kita berbuat kebaikan? Ya sekarang inilah kita berbuat kebaikan. Sekarang ini kita berbuat kebaikan, karena kita akan rusak, kita akan binasa, kita akan mati, sehingga kita sudah menyiapkan amal-amal sebelumnya. Nah, pada slide berikutnya yang ada di layar kalian, di sini ada peta ya, Asmaul Husna tadi. Nah, As-Somad ini 0, 0, 0, 0. Nah, anak-anak bisa bermain atau latihan di rumah. As-Somad ini artinya apa? Al-Muqtadir artinya apa? Al-Muqaddim artinya apa? Al-Baqi artinya apa? Nah, silahkan bisa bisa kalian bermain di rumah bersama keluarga sambil belajar. Demikian penjelasan Pak Guru tentang Asmaul Husna
materi yang ketiga kelas 6 semester 1. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar, dan ini yang terakhir tidak menjadi tugas, hanya cukup untuk latihan saja di rumah. Insya Allah besok Senin kita akan melangsungkan PTS, penilaian tengah semester. 3 materi yang telah kita pelajari akan kita ujikan. Selamat belajar, dan semoga nanti pada saat pelaksanaan PTS semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.